Samsul, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi Wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Dammam, Khobar, Dhahran, wa mahaulaha. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk kembali berjumpa dalam kajian yang diselenggarakan secara online. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Masih melanjutkan kajian tentang fiqhul usrah, fikih terkait keluarga, bab li'an. Li'an secara bahasa dari kata-kata laknat. Laknat ini sudah dijadikan bahasa Indonesia, laknat. Apa itu li'an? Laknat dari kata-kata la'ana yula'inu, dan laknat itu artinya at-tardu wal ib'ad, mengusir dan menjauhkan. Kita menyebut semoga setan dilaknati Allah, setan yang terlaknat, Fir'aun yang terlaknat. Laknat itu maksudnya yang terusir jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian li'an secara istilah adalah kalimatun muayyanah, sebuah ungkapan-ungkapan khusus. Ju'ilat hujjatan lil muttarri ila qadfi man lattaha firasyahu wa alhaqal 'arabihi. Kalimat khusus yang dijadikan sebagai argumentasi, sebagai hujjah bagi orang-orang yang terpaksa menuduh pasangan hidupnya, maksudnya suami atau istrinya yang telah menodai kesucian rumah tangga dan menyebabkan malu dalam dirinya. Itu kurang lebih makna secara syar'i. Jadi ada kalimat-kalimat tertentu, kalimatnya nanti apa bentuknya sumpah. Sumpahnya 4 kali, ditutup yang kelima, nanti kita jelaskan tata caranya. Dan dengan kalimat ini menjadi argumentasi, menjadi hujjah, sehingga dia tidak dituduh tidak mendapat hukuman karena menuduh orang lain berbuat zina. Dengan kalimat ini, dengan sumpah yang jumlahnya 5 ini, karena terpaksa, ya nggak mungkin menuduh tanpa bukti, tapi ada standar khususnya, ada cara khususnya kalau terkait dengan istri. Baik, kemudian kenapa disebut li'an? Karena setelah terjadi proses li'an, maka suami dan istri saling dijauhkan, jauh satu sama lain, selamanya tidak boleh lagi berkumpul selama-lamanya kalau terjadi li'an antara suami dan istri. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Ta'ala, apa hikmah disyariatkannya li'an? Jadi li'an itu gambaran gampangnya gini, seorang suami menemukan istrinya selingkuh. Nggak mungkin kan namanya selingkuh. Nah, hukum asal kalau melihat orang lain berzina, kita harus mendatangkan saksi. Kalau tidak ada saksi, nuduh orang lain, meskipun kita tahu hanya sendiri, kita suruh diam. Nggak boleh ngomong ke mahkamah bahwa si fulan berzina dengan fulanah atau fulanah berzina dengan fulan. Tempatnya di sini, rekamannya ini, itu nggak boleh dalam syariat kita. Karena jika menuduh zina tanpa bukti, hukumannya dicambuk 80 kali. Buktinya harus laki-laki, 4 yang memenuhi syarat sebagai seorang saksi, keempat-empatnya harus jujur, orangnya terpercaya, dan melihat kejadian perkara secara real, bukan dari rekaman. Nah, ini sekarang kejadiannya yang melakukan tindakan itu wal'iyazubillah lana walidurriyatina jami'an adalah istri. Ya kalau nunggu cari orang lain untuk melihat ini kejadian perselingkuhannya, perzinahannya, udah keburu selesai. Dan seorang suami tidak mau hidup dengan seorang yang selingkuh tentunya. Tidak mau.
menafkahi anak yang bukan darah dagingnya. Laki-laki seperti itu. Ngapain capek-capek? Capek-capek kerja dari pagi sampai petang untuk yang bukan darah dagingnya. Nah, inilah hikmah disyariatkannya li'an. Harus ada solusi. Orang lain nuduh, dicambuk kalau tidak ada bukti. Nah, suami ngapain sih nuduh istri? Kan nggak mungkin. Ini kita bicara orang-orang yang normal, orang-orang yang baik-baik. Namanya sudah jadiin istri, itu memang sudah dicari, diseleksi. Cari dulu keturunannya seperti apa, dari keluarga bagaimana, akhlaknya bagaimana, pendidikannya seperti apa, pergaulannya seperti apa, akhlaknya bagus atau tidak, wawasan keagamannya bagus atau tidak. Karena memang bakal menjadi ibu dari anak-anak kita. Nah, ini kejadian. Kejadian, kalau nunggu orang lain menyaksikan, sudah selesai kejadiannya. Tapi dia tidak mungkin hidup bareng. Dan nggak mau juga bakal mengakui anak yang dikandung oleh istrinya tadi. Solusinya bagaimana? Nah, itulah asal muasal terjadinya li'an dalam Islam. Jadi salah seorang sahabat datang ke baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat istriku berbuat tidak baik dengan si fulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, mana saksinya? Kalau tidak, aku cambuk kamu. Cambuk 80 kali. Ya, ini seorang sahabat yang namanya Hilal bin Umayyah, ya Rasulullah, gimana mungkin? Bentar. Ya gimana mungkin? Itu dia, istri sendiri berzina, nyari saksi, udah selesai. Ya enggak mungkin. Kata Rasulullah, enggak. Tetap hukum asalnya, kamu hadirkan saksi 4, kalau tidak aku cambuk punggungmu 80 kali. Kemudian Hilal mengatakan, ya Rasulullah, saya benar. Pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ayat yang membebaskan punggung saya dari cambukan. Turunlah ayat-ayat terkait dengan li'an. Bisa kita baca dalam surat An-Nur ya. Baik, nah ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah dari disyariatkannya hukum li'an. Nah, kemudian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tata cara li'an? Kaifiyatu li'aniz zauj. Bagaimana tata caranya? Disebutkan dalam buku fikih manhaji. Jadi tadi hukum awalnya bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah dicambuk 80 kali jika tidak mampu mendatangkan saksi. Saksinya 4 orang, harus laki-laki melihat kejadian perkara persis semuanya. Disuruh bersaksi satu-satu dan semuanya harus sama. Tempatnya, waktunya, caranya, dan semuanya harus sama. Beda satu saja, maka nanti semuanya dicambuk. Berarti tidak benar. Nah, untuk suami beda kasusnya. Jadi kalau memang suami melihat istrinya berzina secara langsung atau melihat istrinya masuk ke kamar hotel, mesen kamar hotel berdua dengan orang lain, itu sudah merupakan amarah zahirah. Merupakan tanda-tanda yang real, ya, yang melakukan yang nggak benar. Mesen masuk ke kamar berdua dengan rekan kerjanya, atau pergi kemana berdua dan sebagainya. Ya sudah sangat tidak benar lah intinya. Sudah masuk ke dalam kategori boleh li'an, boleh menuduh berbuat zina. Nah, kalau sudah seperti itu, maka suami boleh mengajukan ke hakim, datang ke pengadilan agama. Di pengadilan agama mengadukan bahwasanya dia melihat istrinya serong, istrinya berzina dengan laki-laki lain, tanpa harus menyebutkan laki-lakinya siapa. Ya, tanpa harus menyebutkan laki-lakinya siapa. Nah, nanti hakim harus menasehati. Hakim menasehati si suami ini. Ittaqillah, takutlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari, Muslim, Ashabus Sunan, dan yang lain-lain. Hampir semuanya meriwayatkan.
takutlah pada Allah bahwa ini kalau kamu dusta berat, ancamannya berat, hukumannya berat. Lebih baik kamu tobat dicambuk 80 kali daripada nanti dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya laki-laki kalau sudah merasa benar, ya nggak akan mungkin rela mencabut kesaksiannya. Ya sudah, kalau emang kamu bersikukuh, maka silahkan bersaksi. Bersaksi maksudnya ya bahwasanya saya bersaksi, saya melihat langsung si fulanah istri saya tadi itu berzina dengan mata kepala saya sendiri. Itu bersumpahnya harus 4 kali. Dianjurkan menurut ulama Syafi'iyah bersumpahnya di hadapan wujaha. Wujaha itu para pemuka agama, juga pemuka masyarakat, pemuka politik juga. Dikumpulkan semuanya, biar tidak main-main. Ini kaitannya sudah dengan harga diri. Kalau memang berani, ayo kumpulkan. Bahasanya kepala desa mungkin, dan seperangkatnya, RT, RW, kalau mungkin mau perlu kecamatan mungkin, qadhi, mahkamah, para kiai, para asatid, tokoh-tokoh masyarakat dikumpulkan. Taruh tempatnya juga, tempat bersumpahnya kalau bisa di masjid. Di masjid pun cari tempat yang disakralkan. Di mana? Di mimbar. Enggak semua orang berani naik mimbar masjid, tidak semua. Nah, suruh naik mimbar bersumpah 4 kali bahwa dia melihat istrinya bersaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan bahwa istrinya berzina. Terus lagi, saya menyaksikan bahwa istri saya berzina. Diulang lagi, saya menyaksikan bahwa istri saya berzina sampai 4 kali. Kelimanya, sebelum kelima nasihatin. Hakimnya nasihatin, kiainya nasihatin. Ingat, ini kelima ini berat. Kamu menantang laknat Allah jika kamu berbohong. Dia bersikeras, ya sudah silahkan bersumpah bahwa dia melihat istrinya berzina, dan kalau sampai dia berbohong dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan yang lain-lainnya. Tata cara li'an. Jadi siap menanggung laknat Allah kalau suami ini dalam kesaksiannya bahwa istrinya berzina itu bohong. Siap dilaknati Allah dunia dan akhirat. Yang kelima, siap dilaknati. Baik, kalau suami sudah berani li'an, berani dilaknati Allah, kalau berbohong, tinggal lihat istrinya. Istrinya menerima persaksian suaminya atau tidak. Kalau menerima persaksian suaminya, dia diam mengakui perzinahannya, maka dia mendapat hukum rajam. Udah selesai. Nggak perlu saksi-saksi lagi, ini suami sudah bersaksi, 4 kali dianggap seperti 4, yang kelima berani menanggung laknat Allah. Istrinya diem, ya wis, dianggap kasusnya selesai, dianggap perempuannya ngaku berzina, maka dihukum rajam, sebab sudah bersuami. Nah, bagaimana kalau perempuannya menolak? Ini yang terjadi pada masa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi istrinya Hilal bin Umayyah, ketika Hilalnya mengucapkan li'an, bersaksi 4 kali dan 5 kali ditutup berani dilaknati Allah kalau berbohong, Rasulullah nanya kepada perempuannya, kamu mengiyakan kesaksian suamimu ini atau menolaknya? Kamu menyetujuinya atau mengingkarinya? Berpikir ini perempuan. Dinasihatin oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu memang berdosa, ngaku saja. Hukuman di dunia lebih ringan dibandingkan hukuman di akhirat. Itu dalam beberapa riwayat disebutkan ini perempuan sebenarnya sudah mau ngaku. Cuma kebiasaan orang Arab, yang salah satu orang, satu oknum, nanti yang ke bawah satu kabilah. Ini yang membuat perempuan akhirnya nggak mau ngaku. Kemudian dia bersaksi bahwasanya dia tidak berzina, dia tidak berzina, dia tidak berzina 4 kali. Yang kelimanya, sebelum kelima oleh Rasulullah disebutkan lagi, kamu mau narik kesaksianmu, mau ngaku atau mau sumpah yang kelima,
Kalau sampai dianya benar, maka Allah akan memurkaimu. Ini si perempuan diam, melihat ke sekelilingnya, melihat kaumnya, akhirnya benar sumpah kalimah bahwa kalau sampai si Hilal bin Umayyah benar, maka siap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebenarnya tahu ini si perempuan ini dusta, Rasulullah tahu. Tapi ya itulah, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menghukumi secara zahir. Urusan batin diserahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghisapnya nanti di akhirat. Setelah bersumpah ini kelima kali, maka dipisahkan, ya. Maka dipisahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama-lamanya. Nah, disinilah Rasulullah menyabdakan, nanti kalau anaknya ciri-cirinya seperti ini, maka dia milik hilal. Yang benar berarti si perempuan. Tapi kalau datangnya seperti ini, maka dia milik si selingkuhannya. Dan benar, ketika lahir anaknya itu mirip selingkuhannya. Sampai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, seandainya tidak ada ayat li'an ini, pasti aku sudah ada urusan tuh dengan perempuan. Maksudnya pasti sudah aku rajam. Wallahu lana wa lidzurriyyatina jami'an. Baik, nah kalau terjadi li'an, bagaimana? Nah, kita lihat satu persatu. Seandainya terjadi li'an dari sepihak saja, dari si suami. Suami li'an, melakukan li'an, dan perempuannya menyepakati, tidak mau menolak. Maka ya ada hukum yang ya harus diketahui. Yang pertama, sukutu haddil qadzafi 'aniz zauj. Kalau sudah bersumpah 5 kali ini, suami tidak boleh dicambuk. Dicambuk sebagai hukum menuduh pihak lain berbuat zina. Ini sudah gugur. Yang kedua, wujubu haddiz zina 'ala zaujah illa an tula'ina hiya aidan. Maka si perempuan wajib dihukum. Hukum dengan hukuman perzinahan, dirajam. Kecuali si perempuan ini melakukan li'an juga. Tadi bersaksi 4 kali bahwa dia tidak berzina, suaminya dusta. Yang kelimanya, bersaksi kelimanya, dia tidak berzina. Kalau sampai suaminya benar, dia siap dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jawadul firash ain qita'un nikahi bainahuma. Maka pernikahannya langsung terputus antara keduanya. Dengan selesainya proses li'an, maka pernikahannya langsung terputus. Yang keempat, nafyul walad. Wangqita'u nasabihi 'anuz zauji in nafahu fi li'anihi wa ilhaquhu bizaujah. Kalau suaminya dalam menuduh istrinya berbuat zina, selingkuh, dia menafikan walad, tidak mengakui anak yang dikandungnya sebagai anaknya dia, maka anak yang dikandung oleh si istri tidak dinasabkan kepada suami ini. Dinasabkan kepada siapa? Apakah kepada selingkuhannya? Tidak juga. Tapi dinasabkan kepada ibunya, ibunya, binti ibunya. Kalau perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya nanti adalah hakim. Sebab al-hakimu waliyyu man la waliyalah. Hakim adalah wali bagi orang-orang yang tidak memiliki wali. Yang kelima, hurmatu kullin minaz zaujaini 'alal akhari ilal abad. Ini ikatan pernikahannya terputus dan tidak ada rujuk selama-lamanya. Tidak boleh nikah lagi, tidak boleh rujuk meskipun dengan mahar, saksi, wali, dan resepsi baru tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu hukum-hukum yang menjadi konsekuensi terjadinya li'an. Baik. Terus kemudian syarat-syarat li'an. Syarat-syarat hukum li'an ini berlaku. Yang pertama, an yataqaddamal qadafu 'alal li'an.
harus ada tuduhan zina dulu sebelum li'an. Enggak boleh langsung bersaksi bahwa istrinya berzina, enggak boleh. Harus menuduh berbuat zina dulu kepada hakim. Nuduh, datang ke hakim mengatakan dia melihat istrinya berzina. Atau dia melihat istrinya masuk kamar sehotel berduaan, disonok dan sebagainya. Yang kedua, an yataqaddama li'anuz zauji ala li'aniz zaujah. Yang kedua, yang melaknati pertama, yang bersaksi pertama harus suami. Tidak ada ceritanya, tidak boleh kalau perempuan terus menuduh suaminya berbuat zina gitu, enggak jadi li'an, enggak ada. Jadi tidak boleh perempuan datang ke hakim mengatakan saya melihat suami saya berzina. Kalau seperti itu namanya menuduh berbuat zina. Tidak ada li'an. Nah, model seperti ini, kalau perempuan tidak memiliki saksi, justru malah dicambuk 80 kali. Karena menuduh orang lain berbuat zina. Jadi li'an itu prosesnya harus suami terlebih dahulu. Tidak boleh dari istri terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, an yaltazima kullun minaz zauji waz zaujati nassal kalimatil allati dzakarnaha. Jadi kalimat yang dipakai adalah persaksian, menyaksikan bahwa dia menyaksikan istrinya berzina. Terus kemudian dari istrinya dia juga bersaksi bahwasanya dia tidak berzina dan suaminya dusta. Harus memakai kalimat persaksi, tidak boleh bersumpah atau dan sebagainya, itu tidak dipakai dalam masalah li'an ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memakainya kalimat bersaksian ya, dalam surat An-Nur. Syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Jadi kesaksian mereka karenanya harus pakai kalimat bersaksi. Yang keempat, an yakuna baina syahadatil khamsil lati yashhaduha kullun minaz zawjaini muwalat wa tatabu'. Jadi setelah kesaksian suami harus diikuti oleh kesaksian istri jika memang istrinya ingin membela diri. Kalau nggak ingin membela diri, ngaku selesai urusannya. Jika ingin membela diri, selesai kesaksian suami, istrinya harus langsung menyaksikan. Langsung ditanya oleh hakim, benar kamu berbuat zina ataukah kamu ingin mengingkarinya? Kalau benar udah selesai urusannya, maka kamu saya serahkan kepada bagian kriminalitas yang mengurusi perzinahan. Selesai. Entah kapan dirajamnya urusan mereka. Tapi kalau kamu mau membela diri, kamu yakin bahwa suamimu ini berdusta, namanya laki-laki ya kadang berdusta, kadang benar, kadang tidak, ya silahkan urusan-urusanmu. Tapi ingat, hukuman di dunia lebih ringan daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian yang kelima syaratnya, hakim harus menasehati. Menasehati kedua belah pihak. Mau dipanggil sendiri-sendiri atau dinasehati berdua. Hati-hati, ini si laki-laki kamu sudah menantang laknat Allah. Si perempuan kamu sudah menantang murkanya Allah Subhanahu wa taala dengan hukum li'an ini. Daripada nanti dapat laknat beneran, dapat murka Allah Subhanahu wa taala sungguhan, lebih baik diselesaikan sekarang saja. Kalaupun dihukum di dunia lebih ringan daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini berarti insya Allah sudah selesai pembahasan tentang li'an. Semoga ya, kita semua menjadi pasangan-pasangan yang harmonis. Tidak ada yang lari ke orang lain. Suami-suami juga kalau mau nambah saja. Boleh, sudah saya jelaskan hukum tentang ta'adud, tentang poligami bagi yang bisa, bagi yang mampu. Tapi kalau enggak ya harus mawas diri, harus tahu diri ya. Bagi istri, ya kalau tidak suka dengan suaminya, tidak senang mengajukan cerai, jangan sampai malah serong, selingkuh, main di belakang, jangan sampai seperti itu. Waliyahzubillah, lana walidzurriyatina jami'an. Baik, kemudian pembahasan yang kedua adalah al-iddah, masa tunggu. Ta'riful iddah. Al-iddah lughatan ismu masdarin adda ya'uddu. Menghitung, adda ya'uddu.
ta'uddu artinya menghitung. Iddah berarti hitungan. Jadi secara bahasa iddah pakai ain ya, masa iddah. Jangan pakai i, iddah. Nah, kadang-kadang teman-teman tuh yang ain diganti hamzah, yang hamzah diganti ain. Ini iddah pakai ain, iddah. Kalau berobat itu juga ilaj, pakai ain, bukan pakai i. Jangan pakai i. Kalau ilaj artinya memasukkan. Kalau ilaj artinya mengobati, menyelesaikan masalah. Baik, iddah secara bahasa artinya menghitung atau hitungan. Wastilahan ismun limuddatin muayyanah tatarabbasu hal mar'atu ta'abbudan lillahi azza wa jalla au tafajju'an 'ala zawji au ta'aqqudan min bara'atir rahm. Yaitu suatu masa tunggu tertentu bagi perempuan sebelum menikah lagi. Sebagai bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala atau sebagai bentuk bakti kepada suami atau sebagai bentuk untuk meyakinkan rahimnya suci, benar-benar rahimnya kosong dari anak. Jadi secara istilahnya, gampangnya, iddah itu adalah masa tunggu bagi perempuan yang ingin menikah lagi. Mungkin karena ditinggal wafat oleh suaminya, semoga kita panjang umur semua ya, atau mungkin diceraikan oleh suaminya, dan sebagainya. Ini sebelum menikah lagi perempuan ada masa tunggunya. Dari pengertian ini bisa disimpulkan bahwa masa iddah hanya ada bagi perempuan. Bagi laki-laki tidak ada. Karena mengapa? Karena memang laki-laki dari masa hidupnya saja ya boleh menikahi lebih dari satu istri. Ya punya istri 1, 2, 3, berhubungan dengan yang sini malam ini, besoknya yang kedua, malam besoknya lagi berhubungan dengan yang ketiga, besoknya lagi berhubungan yang keempat, toh dia juga yang masuk ke istri-istrinya. Makanya nggak ada masa tunggu, masa iddah bagi laki-laki. Masa iddah ini hanya berlaku untuk perempuan. Dalil syariatkannya iddah, ya banyak sekali Al-Quran, Sunnah, dan ijma'. Al-Quran salah satunya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Dan perempuan-perempuan yang dicerai sebelum mereka menikah lagi harus melewati masa tunggu 3 quru. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. Dan kalau kalian meninggal dan ada istri-istri kalian sebelum menikah lagi, mereka wajib melalui masa iddah berapa? 4 bulan 10 hari. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadh'na hamlahun. Dan orang-orang atau wanita-wanita hamil masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Dan nanti akan banyak ya dalil perincian dari sunnahnya sesuai dengan jenis-jenisnya. Kemudian dalil ketiganya adalah ijma', seluruh ulama ijma' bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya, perempuan yang diceraikan oleh suaminya ketika hendak menikah lagi harus melalui masa tunggu terlebih dahulu. Apa hikmah disyariatkannya iddah? Iddah yang pertama, hikmah disyariatkannya iddah bagi yang ditinggalkan mati oleh suaminya. Jadi ada yang karena ditinggal mati suaminya, ada yang karena diceraikan suaminya. Untuk yang ditinggalkan mati suaminya, hikmahnya ada beberapa. Yang pertama, lil wafa'i bihaqqiz zauji harrahil. Untuk menghormati hak suaminya yang telah meninggal dunia. Karena semasa hidupnya yang kerja dari pagi hingga petang mencari keperluan sehari-harinya ya suaminya. Ini hikmah bukan sebab ya, hikmah. Suaminya yang capek banting tulang peras keringat untuk mencari kecukupan dia dan anak-anaknya ya suaminya. Jadi ketika suaminya meninggal mau nikah lagi ya monggo, kalau
Kalau memang mau ya monggo silahkan. Dianya mau, ada yang mau juga, ada yang lamar juga, silahkan. Tapi tidak langsung, nggak sopan, pasti nggak sopan. Kok segitunya amat, suami juga baru meninggal kok tiba-tiba sudah mau menikah lagi. Ya masyarakat juga kan melihat kok segitunya amat. Karenanya ada syariat iddah ini untuk bakti seorang perempuan kepada suaminya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melamar Ummu Hani dalam hadis Sahih Muslim. Ummu Hani menjadi janda, anaknya kecil-kecil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilamar untuk menikah. Kata Ummu Hani, ya Rasulullah, saya ini perempuan yang banyak anaknya, sudah tidak kepingin nikah lagi. Rasulullah malah memuji sebaik-baik perempuan adalah perempuan Quraisy. Ditinggal mati suaminya, malah fokus ngurus anaknya, nggak kepingin nikah lagi. Malah dipuji gitu oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, litawidi 'anil 'urfil jahili, untuk menggantikan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah, kewajiban perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk tinggal di tempat khusus. Bahkan saking jahilnya mereka, terkadang perempuan disuruh tinggal di kandang hewan, baik kambing ataupun kandang unta atau sapi. Saking jahilnya mereka. Ini perempuan suruh tinggal di situ selama setahun. Pakai bajunya yang jelek-jelek, bahkan sebagian mereka melumuri si perempuannya ini dengan kotoran hewan, sebagian mereka, dalam beberapa riwayat dijelaskan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan iddah dan masa ihdad. Nanti akan ada tersendiri. Masa berkabung dan masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Tidak harus masuk kandang hewan, tidak harus pakai pakaian yang jelek-jelek gitu. Nanti cuma dilarang berdandan, nggak boleh keluar rumah kecuali untuk kepentingan yang darurat saja. Baik, terus kemudian jenis yang kedua, apa hikmah dari iddah perceraian? Hikmahnya lebih kepada ta'abudi. Ta'abudi itu maksudnya tidak bisa kita logikakan. Itu hukum asalnya. Kenapa? Kalau sekedar mencari tahu rahimnya ada anaknya atau enggak, ya gampang zaman sekarang. Tinggal di USG. Ada anaknya atau enggak. Kan gitu. Jadi lebih utama kemana? Ke ta'abudi. Ini syariatnya Allah Subhanahu wa taala khusus bagi kaum perempuan. Ya wis diterima saja. Allah memberi hukum, terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hambanya kita hanya pasrah patuh pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, untuk mensakralkan urusan pernikahan, terutama urusan kemaluan. Nggak gampang-gampang gitu. Kemaluan perempuan itu baru dicerai atau kemudian pindah lagi ke sono. Baru cerai lagi, pindah lagi. Udah kayak piala bergilir, piala sepak bola aja itu. Nggak pakai masa tunggu. Sepak bola aja ada masa tunggunya tuh 4 tahun sekali ya, atau 2 tahun sekali ada. Kalau piala di kita itu di kita itu setahun sekali pialanya. Ya masa ada masa tunggunya. Lah ini perempuan masa nggak ada masa tunggunya. Kayak piala bergilir dari sini ke sono, gonta-ganti pasangan. Ya makanya untuk mengsakralkan, membuat urusan nikah itu jadi sakral, jadi agung, tidak dimain-mainkan, tidak digampangkan karena ada hak kewajiban di situ, ada banyak hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkanlah ada namanya iddah, ya ada iddah. Kemudian yang ketiga baru hikmahnya untuk memastikan bahwa rahim si perempuan dalam kondisi bersih, tidak ada jabang bayinya. Kalau ada jabang bayinya kan ya jangan sampai menyirami tanaman orang lain, kan tidak diperbolehkan. Jadi kalau sampai ada, kalau enggak ya sebenarnya ini sekedar hikmah tambahan saja. Selanjutnya ikhwatal iman, anwa'ul iddah, jenis-jenis iddah. Iddah terbagi menjadi dua. Yang pertama iddah ditinggal wafat suaminya, yang kedua iddah firaq, iddah dicerai, iddah perceraian.
Iddah karena yang pertama ada tadi bagi dua ya, karena wafat suaminya, dan yang kedua karena diceraikan oleh suaminya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama iddah karena wafat. Ini dibagi juga menjadi dua. Yang pertama, kalau ditinggal wafat, istrinya dalam kondisi hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Iddahnya sampai melahirkan. Ini dalilnya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yad'na hamlahun. Dan perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil, maka iddahnya sampai dia melahirkan. Dalam hadis disebutkan dari riwayat Imam Bukhari dari Miswar bin Makhramah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang sahabiah namanya Subai'ah Al-Aslamiyah radhiyallahu anha, ini melahirkan setelah suaminya meninggal beberapa hari. Suaminya meninggal beberapa hari setelah itu melahirkan. Kemudian ada yang melamarnya, pengen menikahinya. Datang ke baginda Nabi untuk minta izin dan diizinkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ditinggal mati dalam kondisi hamil, meskipun kurang sebulan, kurang 2 hari, ya tetap setelah selesai melahirkan boleh menikah, meskipun baru 2 hari, 3 hari orang hamil kan, namanya sudah melahirkan udah jelas selesai kan. Yang kedua, ditinggal mati dalam kondisi hail. Hail itu tidak hamil. Maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra." Dan perempuan-perempuan yang ditinggal mati suaminya tidak dalam kondisi hamil maksudnya, maka harus menunggu sebelum menikah 4 bulan 10 hari. Ingat, hitungan bulan di sini adalah bulan Qamariyah, bukan bulan Masehi ya, bulan Hijriyah atau bulan Qamariyah, bukan bulan Masehi. Baik, kemudian yang kedua adalah iddatul firaq, iddah karena perceraian. Iddah karena perceraian juga ini dibagi-bagi menjadi beberapa. Yang pertama, perempuan dalam kondisi hamil, dicerai dalam kondisi hamil, sah perceraiannya. Ya sah menurut seluruh ulama, perceraiannya ya sah-sah saja. Atau minimal menurut jumhur ulama lah, ini hukumnya sah-sah saja. Nah, kapan boleh menikahnya dia dengan orang lain kalau suaminya tidak rujuk setelah melahirkan? Meskipun baru 2 hari, 3 hari, semalam, mau setengah jam, 3 jam, kalau sudah melahirkan, sudah boleh nikah lagi dengan orang lain. Itu yang pertama. Dalilnya tadi surat At-Talaq, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Perempuan-perempuan yang hamil iddahnya adalah sampai dia melahirkan. Yang kedua, wa in kanat ghairu hamil, kalau tidak hamil dan sedang haid, maksudnya perempuan yang masih haid. Masih haid itu ya sudah di usia haid, usia 9 tahun, 10 tahun ke atas dan belum menopause. Jadi masih usia subur. Maka iddahnya adalah 3 quru. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Perempuan-perempuan yang dicerai jika ingin menikah lagi wajib menunggu 3 quru. Nah, 3 quru ini menurut ulama Syafi'iyah adalah suci. Jadi 3 kali suci. Nunggu 3 kali suci, setelah itu baru boleh menikah lagi. Jenis yang ketiga, perempuan dicerai dan tidak haid. Baik belum haid atau sudah lewat masa haidnya. Maksudnya sudah menopause, mungkin sudah usia 50-an sekian atau 60, itu mungkin kan sudah tidak haid. Atau anak kecil yang memang belum haid, nikah mungkin usia 7 tahun, 8 tahun belum haid, tapi dicerai oleh suaminya. Maka masa iddahnya hanya 3 bulan. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Talaq ayat keempat,
Wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidn. Di perempuan-perempuan ya, yang sudah tidak haid, ya isna minal mahidhi min nisaikum, yang sudah tidak haid lagi dari kalian, in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyhur, maka iddah mereka kalau mau menikah lagi Oke. 3 bulan. Tapi selesai ngaji dulu boleh nggak? Hitungan apa? Bulan Qamariyah ya. Wallahi lam yahidn. Begitu juga dengan perempuan-perempuan yang belum haid. Itu iddahnya 3 bulan. Nah, kemudian bagaimana dengan perempuan yang dicerai? Itu tadi pembagian 3 ini, perempuan yang dicerai sudah berhubungan badan. Nah, bagaimana kalau perempuan dicerai belum berhubungan badan oleh suaminya? Ada kejadian? Ada dari zaman Nabi juga ada. Di sini juga saat ana masih bareng-bareng antum di Saudi itu ada kejadian seorang teman nikah belum sempat berhubungan badan sudah cerai, ada. Nah, ini tidak perlu iddah, wong belum diapa-apain, belum ditulis, belum dijamah sama sekali, mau nikah ya nikah aja, dicerai pagi, siangnya nikah lagi, boleh. Dicerai jam 9, nikah lagi jam 9.10, boleh kalau mau, silahkan, nggak masalah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila." Wahai orang-orang beriman, jika kalian menceraikan istri-istri kalian sebelum kalian mencampurinya, menggaulinya, maka mereka tidak wajib menunggu. Tidak perlu menunggu kalau mau nikah lagi. Baik, itu kurang lebih terkait jenis-jenis iddah sebelum masuk ke hukum-hukum yang terkait iddah. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ya, monggo silahkan. Di chat apakah sudah ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, silakan. Izin bertanya, Ustadz. Ya, monggo. Berkaitan dengan hamil di luar nikah. Ya. Kalau status anak yang dilahirkan kepada bapaknya kan nasabnya bukan ke bapaknya ya, ke ibunya ya. Iya, betul. Terus kalau yang anak selanjutnya gimana, Ustadz? Anak selanjutnya, misalkan anak kemudian hamil lagi, yang kedua, itu ya, nasabnya ke bapaknya? Kalau sudah nikah ke bapaknya, tapi kalau kumpul kebo ya enggak. Enggak, maksudnya kan banyak kasus-kasus hamil dinikahin gitu. Iya. Terus, ya, yang paling yang pertama aja berarti, Ustadz ya? Yang pertama saja dinasabkan ke emaknya, yang kedua nasab secara syar'inya baru boleh ke bapaknya. Kalau yang hasil zina itu ke adiknya gimana, Ustadz? Ke apanya, Bu? Iya, kalau yang hasil berzina itu dengan adiknya tetap saudara kandung ya, tetap ya, Ustadz ya? Iya, saudara kandung kan. Kalau dengan adiknya yang minimal saudara seibu. Oh iya, saudara seibu ya. Namanya kandung itu kan sebapak seibu gitu ya. Iya. Kemudian kan ibunya sama meskipun bapaknya nggak sama secara syar'i, secara biologis mah sama. Ya. Ini banyak yang bertanya juga, Ustaz, kalau lagi hamil itu dinikahi, sah nggak hukumnya, Ustaz? Iya, menurut ulama Syafi'iyah dilihat orang, wal'iyadzubillah lana wa lidzurriyyatina jami'an, semoga terhindar kita dan keluarga keturunan kita semuanya dari hal ini. Amin. Ini kalau yang menikahi adalah yang menghamili. Kalau yang menikahi adalah yang menghamili, menurut ulama Syafi'iyah sah. Yeah. Yang menikahi adalah yang
hamili. Jadi kalau dia yang menikahi sah-sah saja, namun tetap anaknya tidak dinasabkan kepadanya karena memang dia sudah menanam benih sebelum menjadi miliknya. Jadi tidak boleh dinasabkan kepada bapak biologisnya. Iya, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Baik. Ada lagi, silakan. Mohon bertanya Ustaz. Iya. Tadi dilihat masa iddah ini bagi yang ditinggal meninggal tidak sedang hamil adalah ini karena wafat, meninggal karena wafat adalah 4 bulan 10 hari. Iya. Barangkali ada dasar mengapa 4 bulan dan 10 hari Ustaz? Ada cerita apa atau ada dasar apa 4 bulan 10 hari itu Ustaz? Jazakallah khair. Wallahu a'lam bishawab. Mengapa 4 bulan 10 hari itu sama dengan kalau antum bertanya kenapa kita sholatnya 5 kali. Kenapa puasa Ramadannya 3 bulan. Kalau anak pribadi tidak tahu ya kenapa sebabnya, tapi kalau dicari hikmah monggo silakan dicari. Setiap disiplin ilmu bisa mencari hikmah dari situ. Kalau ditanya kenapa, wallahu a'lam, saya tidak mengetahui. Itu lebih kepada ta'abbudi sebagai bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dipilih 4 bulan 10 hari, enggak 4 bulan saja? Kok enggak 3 bulan saja? Wallahu a'lam. Itu akhi ya. Jazakallah khair Ustaz. Baik. Kalau ada lagi silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya Ustaz. Iya, silahkan. Apakah ada larangan-larangan tertentu ketika masa iddah Ustaz? Nanti akan ada penjelasannya, hukum-hukum terkait iddah ini akan ini al-ahkam al-muta'alliq atau ahkamul iddah wa ma tafarra'a minha gitu. Itu kan ada penjelasan nanti di inilah setelah ini. Kalau nggak ada pertanyaan kita bahas lagi. Ada lagi silakan. Di chat apakah ada yang bertanya? Belum ada Ustaz. Belum ada. Kita lanjut ya. Baik. Nah, sekarang ini ahkamul iddah wa ma tufriduhu minal iltizamat. Jadi konsekuensi atau hukum-hukum yang berkaitan dengan iddah. Yang pertama, iddatut talaq. Iddah karena perceraian. Nah, kalau terjadi perceraian dan perceraian ini bukan karena wafat. Yang kita bahas ini adalah iddah karena perceraian yang bukan wafat. Maka bisa jadi perceraiannya raj'iyan atau bainan. Raj'i itu talak cerai yang masih boleh rujuk. Perceraian pertama, perceraian kedua itu namanya raj'i. Kalau pertama masih ada 2 lagi, kedua masih ada 1 lagi. Nah, yang pertama, kedua ini namanya talak raj'i. Talak bain itu adalah talak ketiga. Jadi kalau sudah talak ketiga namanya talak bain. Sampai sini dipahami dulu. Bain itu berarti sudah tidak boleh rujuk langsung. Kapan boleh rujuknya? Setelah nih perempuan nikah dengan laki-laki lain, campur, normal, nggak ada rekayasa dalam pernikahannya, nggak ada kong kali kong di belakang, tidak ada bayar-bayaran di belakang, tidak ada main mata juga tidak ada. Kemudian kok terjadi perceraian dengan suami keduanya tidak rujuk ke perempuan, selesai masa iddahnya, tuh mantan suami pertamanya pengen balik baru boleh. Itu namanya talak bain, ya, talak bain. Baik, nah sekarang kita bahas fa in kanat mu'taddatu min talaqin raj'i tarattaba 'ala iddatiha al-ahkam taliyah. Jadi yang kita bahas sekarang iddah yang masih raj'i, talak raj'i 1 atau kedua yang masih boleh rujuk. Hukumnya yang pertama adalah wujubul maskani laha 'ala zauj. Wajib diberi tempat tinggal masih perempuan masih wajib diberi tempat tinggal oleh suami. Iya. Tapi namanya sudah terjadi perceraian, sudah tidak boleh lagi menampakkan auratnya. Ya benar ini masih boleh rujuk, tapi karena sudah perceraian maka si perempuan ini harus sudah pakai hijab.
pakai hijab syar'i di depan mantan suaminya ini meskipun masih masa iddah. Itu yang pertama. Nah, terus kemudian yang kedua masih wajib memberi nafkah. Ini suaminya masih wajib memberi nafkah selama masa iddah dengan semua kelengkapan nafkahnya. Dari makanan, minuman, pakaian, gitu. Kalau musim dingin ya dibeliin baju dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini bagi si perempuan tidak boleh meninggalkan tempat yang disediakan oleh mantan suaminya meskipun sudah mantan. Mau ditempatkan di kontrakan, mau ditempatkan di mana gitu, nggak boleh keluar dari tempat ini kecuali untuk darurat ya, kecuali untuk darurat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat yang ke-6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alaihin. Berilah mereka tempat tinggal. Orang-orang perempuan-perempuan atau istri-istri yang kalian ceraikan, maka berilah mereka tempat tinggal. Dan jangan kalian membahayakan mereka. Terjemah tafsiriyahnya kurang lebihnya seperti itu. Kemudian dalam surat At-Talaq ayat yang pertama, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Jangan kalian mengeluarkan mantan-mantan istri yang sudah dicerai dalam masa iddah raj'i. Jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Gitu. Dan kemudian wala yakhrujna, dan mereka juga tidak boleh keluar. Si istri-istri ini, mantan istri ini. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali melakukan kekejian yang sangat nyata. Kecuali si istrinya zina gitu, ya udah diusir wae, enggak apa-apa. Kalau yang punya rumahnya laki-laki, dengan kalau yang punya rumahnya laki-laki, ini dipahami. Nah, kalau yang punya rumahnya perempuan, ya laki-lakinya yang keluar kan gitu. Kalau yang punya rumah perempuan kan ada aja nikah, laki-lakinya cuma numpang bange, numpang enak saja ke si perempuannya. Kok terjadi perceraian? Ya yang keluar laki-lakinya yang tahu diri, perempuannya waktu rumahnya dia, nggak perlu keluar. Baik, terus kemudian yang keempat terkait dengan talak raj'ah ini adalah yahrumu 'alaiha ta'arrudu li khitbatir rijal. Jadi tidak boleh bagi perempuan ini menawar-nawarkan dirinya untuk dikhitbah, dinikahin oleh orang lain. Begitu juga bagi wali-walinya nih nggak boleh. Mungkin walinya, bapaknya, saudaranya jengkel sama mantan suaminya, udahlah. Langsung tawarin ke orang lain aja biar dia khitbah. Nggak boleh. Karena mengapa? Di masa iddah ini, suaminya, mantan suaminya masih bisa rujuk. Tinggal ngomong, kita rujuk, langsung rujuk jadi suaminya lagi, jadi istrinya lagi. Sah. Meskipun tidak dipersaksikan, nanti rujuk itu sunahnya disaksikan. Itu sudah sah. Karenanya, ya agama ini menganjurkan dia tidak keluar dari rumahnya tuh biar ya sering ketemu aja. Nah, kalau ketemu gitu maksudnya kan siapa tahu mau rujuk, kalau rujuk kan kembali baik, kebahagiaan, balik lagi ke keluarga ini, mungkin punya anak dan sebagainya, jadi kan bisa utuh lagi. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 228, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Suami-suami mereka atau mantan suami-suami mereka lebih berhak pada istri-istri yang diceraikan. Kalau memang mereka semuanya ingin perbaikan, ingin memperbaiki diri, memperbaiki rumah tangga yang sempat kacau itu. Baik, terus kemudian yang kedua, ini tadi talak apa? Talak yang yang raj'i. Yang kedua adalah in kanat mu'taddatu bi firaqin ba'inin wa hiya 'inda idzin imma an takuna hamilan wa imma an takuna hailah. Nah, sekarang yang kedua tadi kan raj'i, sekarang ba'in. Talak yang ketiga, sudah selesai ya. Talak yang ketiga. Nah, maka ada kalanya
dia hamil atau ada kalanya dia tidak hamil. Kalau hamil bagaimana? Dicerai sudah ketiga kali ini. Hamil, maka dia mendapat hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, wajib mendapat hak tempat dari mantan suaminya. Wajib wujubul maskani laha 'ala zauj. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat At-Talaq ayat yang pertama. Wala tukhrij wala yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah. Ini menurut ulama Syafi'iyah am. Maksudnya berlaku bagi yang talak rajai juga talak yang bain, sama-sama berlaku. Kemudian karena sedang hamil, maka diwajibkan memberi nafkah. Ini hukum yang kedua. Wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alaihinna hatta yad'na hamlahun. Yang kedua, kalau mereka dalam firman Allah surat At-Talaq ayat 6, kalau mereka dalam kondisi hamil, maka berilah mereka nafkah sampai melahirkan. Kalau sudah melahirkan, berarti sudah terputus nafkah untuk emaknya, mantan istrinya. Kalau untuk anaknya, nggak ada terputusnya. Sesuai kemampuan, ya laki-laki. Sesuai kemampuan masing-masing. Yang ketiga, mulazamatul baitil ladzi ta'taddu fihi fala takhruju minhu illa lihajah. Harus tetap berada di tempat yang disediakan oleh mantan suaminya tadi. Tidak keluar kecuali untuk kepentingan. Mungkin ngantar anaknya, kepentingan mungkin untuk beli makanan, kepentingan untuk belanja. Kalau memang harus kerja, nggak ada yang ngasih nafkah, ya kalau memang nggak ada yang ngasih nafkah, ya kerja. Tapi kan ini kan ada, makanya nggak boleh, tetap harus di rumah. Tayyib, ini dalilnya boleh keluar. Ini dalil hadisnya riwayat Imam Muslim ya. Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu qol tuliqat khalati fa'aradat an tajudda nakhlaha fazajaraha rajulun an takhruj fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal balakhruji fajuddi nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan. Ini Jabir mengatakan, khalatu bibi, saudara dari ibu. Bibiku dicerai oleh suaminya. Nah, kemudian dia mau keluar, ya mau mengurus kebun kurmanya. Dilarang oleh seorang laki-laki. Kemudian menemui baginda Nabi SAW mengadukan, kata Rasulullah, enggak apa-apa, keluar saja. Enggak apa-apa, urus saja kurmamu, bisa jadi kamu berbuat baik, gitu. Atau kamu bersedekah pada orang baik. Jadi kalau memang ada kepentingannya baru boleh keluar rumah. Nah kemudian itu kan tadi kalau hamil. Bagaimana kalau tidak hamil? Talak bain dan tidak hamil. Tarattaba kullu ma dzukira fil faqratis sabiqati illa nafaqah bi anwa'ihal mukhtalifah. Semuanya wajib ya. Wajib dapat apa? Dapat maskan, dapat tempat tinggal gitu dan tidak boleh keluar. Cuma tidak berhak mendapat nafkah karena mengapa? Sudah tidak hamil ya, tidak sedang mengandung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian untuk iddah wafat ya, terakhir iddah wafat ditinggal mati oleh suaminya, yang wajib ada yang pertama masa ihdad, masa berkabung selama 4 bulan 10 hari. Masa berkabung ini maksudnya tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang mengundang perhatian, tidak boleh berdandan, tidak boleh dengan ijma seluruh ulama. Dalilnya sabda baginda Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhiri an tuhidda ala majitin fawqa 3 layalin illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10. Perempuan tidak boleh berkabung, bersedih pada mayit lebih dari 3 hari kecuali atas suaminya. Wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Itu. Baik, terus kemudian tidak boleh berdandan, tidak boleh pakai wewangian, tidak boleh pakai pakaian-pakaian yang berwarna mencolok, tidak boleh pakai celak, dan sebagainya lah, tidak boleh. Nah ini dalilnya adalah
adalah hadis yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha, dia mengatakan kunna nunha an nuhidda ala mayyitin fawqa thalathin ila ala zawjin arba'ata ashhurin wa asyara. Kami dilarang bersedih berkabung atas mayit lebih dari 3 hari kecuali atas suami. Kalau suami meninggal wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari. Wala naktahil wala natatayyab. Kami tidak boleh pakai celak. Tidak boleh pakai taib, tidak boleh pakai minyak wangi. Wala nalbasu sauban masbughan. Bahkan tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang diberi warna-warna cerah gitu. Itu yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian yang ketiga, yang kedua ya, selain masa berkabung dan tidak boleh keluar rumah dan sebagainya, tadi nggak boleh berdandan. Yajibu 'alaiha mulazamatu baitiha allati ta'tadu fi. Yang pertama, wajib berkabung, tidak berdandan, nggak pakai wangian dan sebagainya. Yang kedua, wajib tinggal di rumah yang dia iddah. Kalau memang di rumahnya dia sendiri, ya silahkan, nggak boleh keluar. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia ini sudah mendaftar haji. Nah, daftar haji, ini kan kemarin kejadian, salah satu mertua dari guru di tempat saya, meninggal bapaknya. Cuma ini kan udah lama bapak mertua meninggal. Kadang ada kejadian baru ditinggal, panggilan hajinya datang, sudah daftar bertahun-tahun gitu, mungkin nunggu juga 20 tahun, ya berbahagialah antum di situ. Nunggunya kan sebentar, 5 tahun. Di sini harus nunggu 20 tahun, 30 tahun. Kadang ajal keburu datang sebelum sempat haji. Nah, ini pas masa iddah, harus haji, boleh atau enggak? Insya Allah bismillah boleh, itu darurat. Karena kalau zaman dulu ya nggak difatwakan nggak boleh. Kalau dulu kan setiap tahun bisa haji, sekarang nggak bisa. Kalau udah gagal sekarang mau kapan lagi? Mungkin nunggu lagi berpuluh-puluh tahun lagi. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah dengan ini sudah selesai masa 2 bab ya, masa iddah dan bab li'an. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Fadhal. Silakan Bapak-bapak, Ibu, kalau ada pertanyaan. Ini saya coba cek di kolom chat. Ada satu pertanyaan Ustaz dari Ibu Ita Arum. Apakah jatuh talak bila sambil bercanda? Bagaimana dengan suami yang sering mengucapkan kata-kata talak? Betul, Ustaz. Dalam sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. At-talaqu an-nikahu wa talaqu wal 'idqu. Jadi ada 3 hal yang sungguh-sungguh dan bercandanya dianggap sungguh-sungguh. Sama, mau sungguh-sungguh, beneran atau bercanda dianggap terjadi. Yaitu pernikahan, kemudian perceraian, dan memerdekakan budak. Tidak boleh main-main bercanda-canda dengan kalimat cerai. Si fulan bilang ke istrinya, kamu tak cerai. Udah jadi cerai. Meskipun hanya bercanda, nggak ada. Kalau udah kalimatnya cerai, berarti sudah cerai. Jadi jangan bermain-main. Kalau ketemu suami sudah melafalkan cerai, berarti sudah cerai. Sekali itu berarti cerai sekali. Kalau udah 2 kali berarti cerai 2 kali. Kalau sudah 3 kali berarti sudah cerai 3 kali, harus pisah. Tidak boleh rujuk lagi. Kecuali sudah nikah dengan laki-laki lain dan terjadi perceraian, baru nikah lagi sama mantan suami yang pertamanya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau ada lagi ya silahkan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada lagi di chat sudah tidak ada, silakan langsung di unmute saja dan langsung sampaikan pertanyaannya. Dr. Tias, silahkan. Pak Khabbab Sutikna, kalau ada. Pak Basir, Abu Aska, Pak Bambang ya, Bu Aska. Silahkan. Jamiat. Masya Allah, ini serasa saya lagi di Damam. Masya Allah.
Ya, paling ini Pak Tias, kita dengar suaranya kangen juga nih. Silakan bertanya, Dokter Tias. Kami dengar suara Dokter Tias kangen ini. Silakan, Dokter Tias, ada pertanyaan? Enggak cukup. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya. Iya, silakan. Itu berkenaan dengan lian itu, sekarang ini kan ada pembuktian mengenai DNA itu bagaimana hukumnya itu? Apakah ada perkataan-perkataan Rasulullah SAW berkenaan dengan tes DNA itu, Ustaz? DNA itu kan ketahuan itu apa suami yang mana yang atau selingkuhannya atau suaminya itu anak yang hasil zinanya atau dia kumpul dengan suaminya. Iya, apakah dengan DNA cukup gitu? Ya, itu DNA itu sekedar penguatan saja untuk berpisah dengan istri, menafikan tidak mengakui anak harus dengan li'an ini. Kalau sudah terbukti ya udah dengan li'an saja, tanpa DNA pun cukup, akhi, nggak harus dengan DNA. Karena yang menatas DNA ya mohon maaf ya, ada banyak dokter yang jujur, ada yang namanya hasil lab itu kan hasil manusia. Nah, namanya hasil tes, ya kalau pas nemu yang jujur, nggak bisa dibayar, gitu orang-orang yang ngetesnya. Kalau bisa dibayar, sangat mungkin kan dirubah. Nggak hasil darah dia, bukan darah daging dia, tapi gara-gara ada sogokan dari pihak sononya, jadi darah daging dia. Karenanya di sini udah dengan keyakinan pribadi saja. Suami merasa tuh perempuan kelihatan selingkuh, dia benar-benar lihat, ngaju ke pengadilan boleh tanpa harus ada tes DNA. Si perempuan mau mengajukan tes DNA atau tidak nggak mempengaruhi hukum li'an. Ini tetap boleh dilakukan. Sebab suami sudah yakin, seyakin-yakinnya perempuan yang dia sayangi, dia perjuangkan, justru mengkhianatinya di belakangnya, ajak teman perempuan, teman laki-lakinya masuk ke kamar atau masuk ke hotel part-time dan sebagainya lah. Ya sudah, tanpa harus DNA pun itu sudah boleh melaksanakan hukum li'an ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, kalau ada lagi silakan. Baik, nampaknya sudah tidak ada lagi dan waktu kita sudah pukul 5.27 atau setengah 6 atau sudah 21.27 waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin kita cukupkan saja kajian kita, Ustaz. Dan ini sebelum ini ada talak bain yang bisa rujuk bila sudah menikah lagi. Yang nikah itu mantan istri saja atau mantan suami juga. Maksudnya ini talak bain yang bisa rujuk itu ini si A punya istri si B, si A menceraikan si B, talak bain, nggak boleh rujuk kecuali si B ini sudah menikah dengan laki-laki lain. Siapa laki lain? Ya si C, si D, dan nikahnya mereka tidak boleh atas sebuah rekayasa karena dibayar oleh si A, tolong si C nikahin mantan istriku biar aku bisa rujuk. Nggak boleh seperti itu. Nikahnya benar-benar alami, prosesnya alamiah, terjadi pernikahan antara si B dengan C, dan kemudian terjadi kisruh lagi, cerai si B dengan C, dan tidak rujuk sampai selesai masa iddah. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, baru si A ini kembali lagi nikah dengan si B, mantan istrinya yang dulu, gitu. Ya, itu baru boleh. Nah, kalau suami mah bebas-bebas aja, itu perempuan yang dipermasalahkan. Kalau suami mau nikah sekarang udah punya istri nikah lagi juga boleh. Ini hanya berlaku untuk perempuannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Panjang umur dijaga Allah Subhanahu wa taala dan kesehatan, keistiqomahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.